Ketakutan. Sebuah kata yang mungkin terdengar sederhana, namun menyimpan makna yang dalam dan luas. Ketakutan adalah bagian integral dari manusia, begitu mendalam dan fundamental sehingga sering terasa sebagai bagian tak terpisahkan dari diri kita. Sejak lahir, ketakutan selalu ada, meskipun dalam bentuk yang berbeda-beda, takut akan hal yang belum diketahui, takut akan hal yang tak kita pahami. Namun, kita sering diajarkan untuk menghindari ketakutan, untuk melawannya, untuk mencari cara agar tak merasa takut. Tetapi, bagaimana jika ketakutan, alih-alih menjadi musuh, bisa menjadi teman? Bagaimana jika ketakutan bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan dipelajari, dikenali, dan dimanfaatkan untuk menemukan kekuatan sejati kita? Untuk menemukan kekuatan dalam ketakutan, kita perlu menerima kenyataan bahwa ketakutan itu alami. Ketakutan bukanlah sesuatu yang harus disingkirkan atau dihindari, melainkan diterima dan dipahami. Ketakutan adalah cerminan keberanian kita, karena hanya mereka yang berani yang merasakan ketakutan sejati. Orang yang tidak pernah takut, mungkin tidak pernah mencoba melangkah lebih jauh, tidak pernah berani keluar dari zona nyaman mereka. Pernahkah Anda merasa takut ketika dihadapkan pada keputusan besar? Mungkin saat harus memilih jalan hidup yang tidak pasti, saat merasa dihadapkan pada ketidakpastian yang luar biasa. Rasa takut itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Takut gagal, takut ditolak, takut tidak cukup baik. Namun, justru disitulah kekuatan itu muncul. Ketakutan adalah pertanda bahwa kita sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih besar daripada diri kita. Ketakutan adalah tanda bahwa kita berada di persimpangan antara kenyamanan yang sudah kita kenal dan potensi yang belum kita temui. Mari kita merenung sejenak. Setiap kali Anda merasa takut, apakah itu ketakutan akan kegagalan atau perubahan? Satu hal yang pasti, ketakutan itu menuju transformasi. Ketakutan adalah sinyal dari dalam diri kita yang memberitahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih berani, dan lebih kuat yang sedang menunggu untuk muncul. Ketika kita takut, kita sebenarnya dihadapkan pada pilihan besar. Apakah kita akan tetap berada dalam kenyamanan yang dikenal, atau akan menghadapi ketakutan kita dan melihat kemana jalan itu membawa kita? Menemukan kekuatan dalam ketakutan. Sejarah dipenuhi contoh individu yang menemukan kekuatan luar biasa dari ketakutan mereka. Nelson Mandela, misalnya, menghadapi bukan hanya ancaman kematian, tetapi juga ketakutan akan kegagalan dalam perjuangannya untuk kebebasan. Begitu pula Malala Yousafzai, yang menghadapi bahaya nyata karena memperjuangkan hak pendidikan perempuan. Namun, melalui ketakutan ini, mereka menemukan kekuatan luar biasa untuk bertahan dan memperjuangkan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Kekuatan ini bukan hanya milik tokoh-tokoh besar. Ketakutan sehari-hari, seperti berbicara di depan umum, juga dapat menjadi sumber kekuatan. Menghadapi ketakutan ini, meskipun jantung berdebar kencang, tidak hanya menaklukkan rasa takut, tetapi juga membuka jalan untuk pertumbuhan pribadi. Kekuatan sejati bukan terletak pada ketidakhadiran rasa takut, melainkan keberanian untuk bertindak meskipun takut. Ketakutan adalah kesempatan untuk menguji batas kemampuan diri, untuk melampaui batasan yang kita anggap ada. Keajaiban ketakutan terletak pada kemampuannya untuk mengungkap kekuatan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Setiap ketakutan yang dihadapi dengan keberanian tidak hanya mengalahkan rasa takut itu sendiri, tetapi juga membangun kekuatan batin. Untuk menemukan kekuatan ini, kita harus berhenti melawan ketakutan. Kita perlu bekerja sama dengan ketakutan, bukan menekannya atau menghindarinya. Merangkul ketakutan sebagai bagian dari diri kita sendiri. Melawan ketakutan hanya memperkuatnya, sedangkan penerimaan yang bijaksana membuka jalan untuk mengendalikan dan menghadapinya dengan tenang. Ketakutan bersifat sementara. Meskipun selalu ada, ketakutan akan berlalu. Terus melangkah meskipun takut, dan ketakutan akan berkurang, digantikan oleh kekuatan yang lebih besar. Setiap konfrontasi dengan ketakutan
membuat kita lebih kuat, bijaksana, dan berani. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan kita. Biarkan ketakutan menghentikan kita, atau gunakan sebagai pendorong untuk maju. Ketakutan bukanlah penghalang, melainkan batu loncatan menuju pertumbuhan, perkembangan, dan penemuan keberanian yang selama ini terpendam. Ketakutan membuka kesempatan untuk keluar dari zona nyaman, menjelajahi hal baru, dan menemukan sisi diri yang belum pernah kita kenal. Jadi, mari kita pandang ketakutan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai guru. Mari kita hadapi ketakutan, belajar darinya, dan gunakan sebagai pendorong menuju kekuatan yang lebih besar. Ketakutan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan yang lebih bermakna, karena di balik setiap ketakutan, tersimpan kekuatan yang menunggu untuk ditemukan. Renungkanlah ini sejenak. Bukankah ironis bagaimana kelemahan bisa menjadi jalan menuju kekuatan? Detik-detik terlemah kita, jantung berdebar, napas tersengal, langkah terhenti. Justru disitulah keberanian diuji. Bukan saat kita merasa kuat, melainkan saat tubuh gemetar dan pikiran dihantui kemungkinan terburuk. Ketakutan adalah perasaan paling jujur, tak bisa dipalsukan. Kehadirannya selalu membawa pesan. Ada sesuatu yang belum kau kuasai. Ketakutan menjadi petunjuk menuju pertumbuhan. Ambil contoh sederhana. Takut gagal. Berapa banyak impian yang tertunda karena ketakutan ini? Berapa banyak cinta yang tak terungkap karena takut ditolak? Kita sering memilih untuk tak mencoba daripada mengambil risiko terluka. Namun, bukankah luka juga bagian dari hidup? Luka mengajarkan, mendewasakan, dan membentuk siapa kita. Kita tak bisa mengenali kekuatan sejati tanpa pernah merasa rapuh. Ketakutan juga berwujud keraguan diri, suara-suara yang berkata, kamu tidak cukup pintar, atau kamu tidak cukup kuat. Ketakutan yang berbalut ketidakpercayaan. Namun, setiap langkah kecil yang kita ambil, meskipun suara itu terus berbisik, adalah kekuatan. Keberanian bukan ketiadaan rasa takut, melainkan keputusan untuk tetap melangkah meski takut. Penulis terkenal bisa takut pada halaman kosong. Pemimpin bisa gemetar sebelum keputusan besar. Ibu bisa takut melihat anaknya tumbuh. Namun, mereka tetap melangkah karena cinta, tujuan, dan harapan mereka lebih besar dari rasa takut. Kekuatan dalam ketakutan lahir dari kejujuran diri. Mengakui ketakutan bukanlah kelemahan, melainkan kedewasaan. Dunia yang terburu-buru sering mengajarkan kita untuk selalu terlihat kuat, tapi justru dalam kejujuran kita menemukan ruang untuk tumbuh. Aku takut, tapi aku akan mencoba. Disitulah kekuatan tumbuh, dari dalam, bukan dari harapan orang lain, melainkan dari keberanian untuk menjadi manusia seutuhnya. Kekuatan juga datang saat kita tak berjalan sendiri. Berbagi ketakutan dengan orang yang dipercaya membuka ruang untuk sembuh. Kadang, cukup dengan berkata, aku takut. Kita sudah melemahkan kekuatan ketakutan itu. Di titik terdalam ketakutan, seringkali kita menemukan spiritualitas. Pertanyaan besar muncul. Apa tujuan hidup? Apa yang terjadi setelah mati? Ketakutan membuka pintu kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Doa, meditasi, diam, kontemplasi, semua itu membantu kita menyadari bahwa kita bukan pusat semesta, dan ketakutan mulai mengecil. Kita tak perlu menaklukkan ketakutan seperti pahlawan film. Cukup menatapnya, memeluknya, dan berkata, aku tahu kamu ada, dan aku akan tetap berjalan bersamamu. Itu sudah cukup. Menghadapi tebing kehidupan. Kita semua menghadapi tebing dalam hidup, momen-momen pilihan antara kenyamanan dan ketidakpastian. Disinilah ujian sejati terletak, bukan pada apa yang kita miliki, melainkan keberanian menghadapi yang belum kita ketahui. Dalam dunia yang mendambakan kepastian, ketakutan seringkali dipandang sebagai kelemahan. Namun, hanya mereka yang jujur yang mampu mengakui, aku takut, tapi aku tidak akan menyerah.
Pengakuan ini menandai awal perjalanan menuju versi terbaik diri. Ketakutan memaksa kita untuk hadir sepenuhnya. Di sini sekarang. Tubuh dan pikiran menjadi waspada. Jantung berdebar, napas pendek. Ini adalah kesiagaan alami. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menyadari bahwa kita berada di ambang perubahan. Perubahan memang tak mudah. Ia membawa ketidakpastian, mengguncang rutinitas, dan menguji keberanian. Namun, tanpa perubahan, tak ada pertumbuhan. Tanpa ketakutan, tak ada dorongan untuk berubah. Bayangkan anak kecil belajar berjalan. Mereka jatuh, namun tak menyerah karena rasa takut. Keingintahuan mereka lebih kuat dari rasa sakit. Itulah kekuatan ketulusan. Keberanian tanpa rasa malu atau penilaian orang lain. Seiring usia, kita belajar takut dinilai, terlihat lemah, atau gagal. Namun, kekuatan sejati mungkin terletak pada kejujuran, kepada diri sendiri dan dunia. Tak apa untuk takut. Yang salah adalah membiarkan ketakutan mengurung kita. Menghadapi ketakutan menciptakan ruang bagi kepercayaan diri. Setiap langkah, meskipun gemetar, menegaskan kemampuan kita. Kita bukan korban rasa takut, melainkan pencipta kekuatan baru. Ketakutan juga menjadi penunjuk arah, seringkali hadir di momen paling bermakna. Apa yang paling kita takuti mungkin adalah apa yang paling kita inginkan. Takut kehilangan berarti mencintai, takut gagal berarti peduli, takut mencoba berarti punya tujuan. Jadi, alih-alih lari, mari dengarkan ketakutan. Apa pesannya? Kemana ia membawa kita? Dalam kesunyian, kita bisa berdialog dengan rasa takut, bukan untuk menaklukkannya, melainkan untuk memahaminya. Karena pemahaman menghilangkan kendali ketakutan atas diri kita. Berjalan dalam kabut. Ada kalanya hidup terasa seperti berjalan dalam kabut, pandangan terbatas, langkah tak pasti. Hanya gema pikiran sendiri terdengar. Ketakutan menguat, bukan karena bahaya nyata, melainkan ketidakpastian. Namun, keberanian di saat-saat ini bukan teriakan dramatis, melainkan hal-hal kecil. Bangun pagi meski gelisah, melangkah meski berat hati, menatap meski air mata menggenang. Kekuatan tumbuh dalam senyap, dalam proses tak terlihat dunia, namun nyata dalam diri. Kita jarang menceritakan perjuangan pribadi, hari-hari bangkit bukan karena kuat, melainkan karena tak ada pilihan lain. Momen-momen ingin menyerah, namun tetap bertahan. Ini kekuatan paling jujur, tak megah, namun nyata dan mendalam. Ketakutan juga mengajarkan empati. Mengenali rasa takut sendiri membuat kita lebih lembut pada ketakutan orang lain. Kita berhenti menertawakan keraguan, memahami kelemahan, karena di baliknya ada cerita yang belum terungkap. Pandangan kita berubah, penuh pengertian, tak buru-buru menilai, melainkan bersedia mendengarkan. Ketakutan membuka empati, melahirkan hubungan yang lebih tulus. Kita menyadari bahwa kita tak sendirian dalam kegelisahan, bahwa semua manusia membawa luka dan harapan serupa. Bayangkan dunia yang lebih hangat jika kita berani berkata, "Aku juga takut." Ketakutan yang tak disembunyikan tak lagi menjadi monster yang menekan. Percakapan batin di malam hari. Malam sering mempertemukan kita dengan ketakutan. Dalam kesunyian, pikiran berbicara lebih keras, menghadirkan bayangan, apa jadinya jika gagal? Apakah aku cukup berarti? Siapa yang akan tetap ada jika aku berhenti kuat? Pertanyaan-pertanyaan ini, meskipun tak diundang, memulai percakapan batin. Ketakutan mungkin bukan musuh, melainkan teman perjalanan yang selama ini kita tolak, teman yang tak memberi jawaban, namun mengajak bertanya lebih jujur. Setiap pertanyaan jujur adalah jalan menuju kekuatan. Kekuatan sejati bukan tentang tak terkalahkan, melainkan tentang keterikatan pada diri sendiri. Bukan soal menyingkirkan ketakutan, melainkan berdamai dengannya, mengajaknya duduk, mendengarkan ceritanya, dan berjalan bersamanya. Meskipun langkah ragu dan suara di kepala belum diam, yang penting adalah kita tetap melangkah.
Bukan semua kegelapan itu menakutkan. Tidak semua kegelapan perlu ditakuti. Ada kegelapan yang menyembunyikan, bukan karena kekejaman, melainkan karena ia memahami bahwa dunia belum siap menyaksikan luka kita yang terbuka. Dalam sunyi dan sepi, kita justru sering mendengar suara jiwa yang paling jujur. Pernahkah Anda merasa lelah, bukan karena kerja keras fisik, melainkan karena pertempuran batin yang tak henti? Kita sering menganggap ketakutan sebagai musuh, padahal ia mungkin satu-satunya yang jujur tentang luka yang belum terobati. Anehnya, dari situlah kekuatan tumbuh, bukan dengan teriakan, melainkan bisikan. Perlahan, kita belajar berdiri dalam kegelapan, bukan untuk melawan, melainkan untuk menerimanya. Karena keberanian bukanlah penaklukan atas ketakutan, melainkan perdamaian dengannya. Rumah ketakutan. Kita sering ingin melarikan diri dari ketakutan, seakan itu hantu tak berwujud yang hanya menghasilkan bisikan di kepala. Namun, bagaimana jika ketakutan selama ini bukanlah musuh, melainkan rumah? Rumah yang kita benci karena menjadi tempat bersemayamnya trauma. Rumah yang kita hindari karena dindingnya dihiasi bayangan masa lalu. Namun, rumah itu pula yang mengajarkan kita menangis dan diam-diam bertahan. Ketakutan bukan sekadar perasaan, melainkan sebuah ruang. Di dalamnya, kita belajar bahwa kerapuhan adalah kejujuran paling murni, dan bahwa hati tetap berdetak meskipun dunia terasa runtuh. Banyak yang mengira kekuatan datang dari kemenangan, namun sebenarnya kekuatan tumbuh dari duduk diam bersama ketakutan, tanpa berusaha mengusirnya. Hanya menatapnya dan mengangguk. Aku tahu kau ada, tapi aku di sini bersamamu. Di titik sunyi antara penerimaan dan kepasrahan, terjadi perubahan. Bukan menjadi lebih kuat menurut standar dunia, melainkan lebih utuh, lebih manusiawi. Kita membangun rumah baru dari ketakutan yang sama, namun dengan jendela terbuka dan pintu tak terkunci. Karena saat kita berhenti takut, ketakutan tak lagi memenjara. Ia menjadi tempat pulang, tempat menangis tanpa malu, tempat mengakui, aku takut, tanpa merasa lemah. Di titik inilah kekuatan tumbuh, tenang, diam, namun tak tergoyahkan. Retakan dan cahaya, kita semua pernah hancur. Tak ada jiwa yang sepenuhnya utuh. Ada retakan-retakan kecil yang tak terlihat. Akibat kehilangan, pengkhianatan, rasa malu, kekecewaan, atau harapan yang sirna. Namun, retakan bukanlah akhir. Justru dari sanalah cahaya masuk. Pernahkah Anda merasa hancur, namun sekaligus lebih jujur? Seakan di tengah puing-puing, Anda melihat diri sendiri yang sebenarnya, tanpa topeng, tanpa pencitraan. Hanya Anda, dengan napas lelah namun masih hidup. Orang sering bicara tentang menemukan jati diri seakan itu sesuatu yang utuh dan sempurna. Namun, diri sejati bukanlah diri yang tak pernah terluka, melainkan diri yang mampu mengasihi lukanya sendiri. Kita belajar mencintai retakan itu, bukan karena menikmati sakitnya, melainkan karena mengerti bahwa pelajaran terdalam muncul dari situ. Kita belajar kesabaran, bukan karena dunia tenang, melainkan karena badai dalam jiwa perlahan mereda. Kita belajar memahami orang lain, bukan dari buku, melainkan dari rasa patah yang sama. Pada akhirnya, kita mengerti, kekuatan sejati bukan terlihat saat menang, melainkan saat hancur, namun memilih untuk tidak menyerah. Setiap tarikan napas adalah pengingat akan keberadaan kita. Bukan karena kita tak kenal takut, melainkan karena, meskipun takut, kita memilih untuk bertahan. Kadang, itulah satu-satunya keberanian yang tersisa. Nafas menjadi ritual paling purba, doa diam yang mengalun dalam dada, bahkan saat kata-kata tak mampu terucap. Pernahkah Anda memperhatikan napas Anda saat merasa hancur? Ia tak pernah meninggalkan Anda. Lembut, sabar, setia.
Ia tetap hadir. Bahkan ketika Anda berhenti peduli, napas tetap mencintai Anda. Ia menjadi jembatan sunyi antara tubuh dan jiwa, yang tahu kapan harus berhenti dan kapan harus melanjutkan. Mungkin disitulah kekuatan itu berada, bukan kekuatan besar dan menggelegar, melainkan kekuatan yang setia, yang ada, yang menyaksikan perjalanan hidup Anda, meskipun dunia belum berubah. Kita belajar untuk tidak tergesa-gesa, untuk duduk sejenak, mendengarkan detak jantung, dan menyadari bahwa setiap napas bukan hanya udara, melainkan harapan kecil yang tetap menyala. Menjadi teman untuk diri sendiri. Dalam dunia yang selalu menuntut kita menjadi versi terbaik, kita sering lupa menjadi teman bagi diri sendiri. Kita sibuk menyesuaikan diri, menyenangkan orang lain, mengejar ekspektasi tanpa akhir. Di tengah semua itu, kita lupa menengok ke dalam dan bertanya dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Ketakutan terdalam sering berasal dari diri kita sendiri, bukan karena kesendirian, melainkan karena kita tak hadir untuk diri kita. Kita mengabaikan, menuntut, bahkan memarahinya. Hari ini, cobalah sesuatu yang sederhana. Peluk diri sendiri. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin, dengan kata-kata penyemangat, waktu yang tak tergesa-gesa, dan kehadiran yang utuh. Dari pelukan itu, akan tumbuh pengampunan. Kita memaafkan diri yang dulu takut, yang pernah salah, yang pernah menyerah. Karena kita tahu, semuanya hanya berusaha bertahan sebaik mungkin. Saat kita menjadi teman bagi diri sendiri, ketakutan tak lagi sendirian. Ia memiliki seseorang yang menjaganya. Kita menjadi rumah bagi ketakutan kita. Dan dari situlah, kita tumbuh. Kekuatan yang sejati. Dunia mengajarkan bahwa kekuatan adalah tak menangis, tak goyah, dan selalu tahu arah. Namun, hidup mengajarkan sebaliknya. Kuat adalah mereka yang berani bingung, yang berani berhenti, yang tak malu mengakui. Aku takut. Pengakuan inilah yang membuka pintu baru. Ketika kita berhenti membuktikan kekuatan, kekuatan sejati muncul. Diam, lembut, namun dalam. Ia tak butuh tepuk tangan atau pengakuan. Ia hadir seperti cahaya pagi setelah malam panjang. Meskipun perjalanan belum selesai, Anda tidak sendiri. Anda tak perlu menaklukkan ketakutan untuk menjadi kuat. Cukup duduk bersamanya, mendengarkannya, dan mengangguk. Terima kasih telah menjaga aku sampai sejauh ini. Perlahan, napas kembali menemukan ritmenya yang tenang. Bayangan-bayangan yang sebelumnya menghantui, kini tampak lebih kecil, lebih kabur di tepian kesadaran. Bukan karena mereka lenyap sepenuhnya, melainkan karena cahaya telah masuk, menerangi sudut-sudut gelap yang selama ini tersembunyi di balik lipatan jiwa. Ketakutan masih ada, masih berbisik di sela-sela pikiran, namun ia tak lagi menjadi penguasa yang tak terbantahkan. Ia menjadi tamu yang datang dan pergi, tanpa izin untuk menetap lama-lama, tanpa kekuatan untuk mendikte langkah. Sebuah rasa syukur yang dalam mulai mengembang di dada, bukan karena terbebas dari rasa takut, karena itu mungkin mustahil, melainkan karena keberanian untuk merasakannya, untuk menghadapinya tanpa bersembunyi di balik topeng keberanian palsu. Keberanian sejati bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap berdiri tegak, meskipun tubuh gemetar, meskipun lutut hampir menyerah. Ini adalah kekuatan yang tak terlihat, yang tak terukur dengan standar duniawi, namun terasa nyata dalam setiap detak jantung, dalam setiap aliran darah yang menghidupi tubuh. Langkah selanjutnya mungkin masih terasa berat, masih dipenuhi ketidakpastian yang membayangi seperti awan mendung di cakrawala. Namun, ada keyakinan baru yang tumbuh, yang mengakar kuat di dalam hati, keyakinan bahwa kita mampu menghadapi apapun yang datang, karena kita telah belajar untuk berdamai dengan diri sendiri,
dengan segala kelemahan dan ketidaksempurnaan yang melekat padanya, dengan ketakutan yang selama ini menjadi bayangan yang menakutkan. Perjalanan belum berakhir, masih panjang dan berliku, namun kita telah menemukan kompas dalam diri, sebuah panduan batin yang akan membimbing kita menuju arah yang benar, langkah demi langkah, dengan kesabaran dan keteguhan hati. Dan di setiap langkah itu, ada rasa damai yang tak tergantikan, yang lebih berharga dari segala kemenangan duniawi. Damai yang lahir dari penerimaan, bukan penolakan. Damai yang tumbuh dari pemahaman, bukan perlawanan. Damai yang membawa kekuatan yang tak tergoyahkan. Kekuatan yang berasal dari kedalaman jiwa, kekuatan yang mampu menghadapi badai kehidupan dengan tenang dan bijaksana. Ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sebuah babak baru, babak di mana kita berjalan dengan kepala tegak, hati tenang, dan jiwa yang utuh. Kini, matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah awan, menyapa bumi dengan kehangatannya yang lembut. Cahaya itu, seperti metafora perjalanan batin yang telah dilalui, menyinari jalan di depan, mengurangi bayang-bayang keraguan yang masih membayangi. Langkah kaki terasa lebih ringan, meski masih ada kerikil-kerikil kecil yang mengganjal, mengingatkan akan tantangan yang masih harus dihadapi. Namun, kerikil-kerikil itu tak lagi terasa seberat sebelumnya. Mereka menjadi bagian dari perjalanan, tanda-tanda bahwa kita telah melangkah jauh, melewati medan yang sulit, dan semakin dekat dengan tujuan. Suara-suara batin yang dulu menggema keras, kini terdengar lebih pelan, lebih tenang. Mereka masih ada, masih berbisik, mengingatkan akan ketakutan-ketakutan yang mungkin masih mengintai di balik sudut-sudut tak terlihat. Namun, suara-suara itu tak lagi menakutkan. Mereka menjadi teman bicara, pendamping dalam perjalanan, yang mengingatkan kita akan kekuatan yang telah kita temukan di dalam diri. Kita telah belajar untuk mendengarkan, bukan hanya suara-suara di luar, tetapi juga bisikan hati kita sendiri. Kita telah belajar untuk membedakan antara suara-suara yang membangun dan suara-suara yang menghancurkan. Kita telah belajar untuk memilih suara-suara yang membawa kita menuju pertumbuhan, menuju kedamaian, menuju kekuatan sejati yang berasal dari dalam. Dan di sepanjang perjalanan ini, kita menyadari bahwa kekuatan bukanlah tentang penaklukan, melainkan tentang penerimaan. Penerimaan diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Penerimaan terhadap takdir dengan segala misteri dan ketidakpastiannya. Penerimaan terhadap ketakutan sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Dengan penerimaan ini, kita melangkah maju dengan keyakinan yang teguh, dengan hati yang damai, dan dengan jiwa yang utuh. Perjalanan masih panjang, namun kita telah menemukan kekuatan untuk melangkah, langkah demi langkah, menuju hari esok yang lebih cerah, dengan harapan yang tetap menyala di dalam dada. Dan di setiap langkah itu, kita membawa serta pelajaran berharga yang telah kita pelajari, pelajaran tentang keberanian, tentang kekuatan sejati yang terpancar dari dalam diri. Cahaya senja mulai mereka, mewarnai langit dengan gradasi warna-warna hangat. Hari ini telah berakhir, menandai satu babak perjalanan yang telah dilalui. Ada rasa lelah yang menyelimuti, lelah yang bukan berasal dari kerja keras fisik, melainkan dari kerja keras batin. Perjuangan untuk memahami diri, untuk menerima kelemahan, untuk menghadapi ketakutan. Namun, lelah ini terasa berbeda. Ia bukan lelah yang menghancurkan, melainkan lelah yang membahagiakan, lelah yang membawa kepuasan. Duduk termenung di tepi jendela, memandang langit yang perlahan gelap, terasa ada kedamaian yang dalam menyelimuti. Kedamaian yang tak terusik oleh hiruk-pikuk dunia luar, kedamaian yang berasal dari kedalaman jiwa. Ini adalah kedamaian yang telah lama dicari. Kedamaian yang didapatkan bukan dengan menghindari masalah, melainkan dengan menghadapinya, dengan menerimanya sebagai bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup. Pikiran kembali melayang ke berbagai peristiwa yang telah terjadi,
ke berbagai tantangan yang telah dihadapi. Ada rasa syukur yang terpancar. Syukur atas segala pelajaran yang telah didapat. Syukur atas kekuatan yang telah ditemukan. Syukur atas perjalanan yang telah dilalui. Semua pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, telah membentuk diri menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Malam tiba, membungkus dunia dalam selimut kegelapan. Namun, kegelapan ini terasa berbeda. Ia bukan lagi kegelapan yang menakutkan, melainkan kegelapan yang menenangkan. Kegelapan yang menyimpan kedamaian. Karena kita telah menemukan cahaya di dalam diri, cahaya yang tak akan pernah padam, cahaya yang akan terus membimbing kita melangkah maju, menuju hari esok yang penuh harapan. Tidur pun datang dengan tenang, membawa mimpi-mimpi indah yang dipenuhi kedamaian dan harapan. Perjalanan masih panjang, namun kita telah siap untuk melangkah, dengan hati yang penuh keyakinan dan jiwa yang utuh. Waktu terus berlalu, menghanyutkan hari-hari menjadi kenangan. Kenangan-kenangan itu, baik suka maupun duka, telah membentuk sebuah mosaik kehidupan yang kaya dan bermakna. Ada luka-luka yang masih terasa, tetapi luka-luka itu telah sembuh, meninggalkan bekas yang menjadi pengingat akan kekuatan yang telah ditemukan. Kekuatan untuk bangkit, kekuatan untuk bertahan, kekuatan untuk menerima. Perjalanan hidup tak pernah berhenti. Ada puncak-puncak yang telah dicapai. Ada lembah-lembah yang telah dilalui. Ada tantangan-tantangan baru yang muncul. Ada kesempatan-kesempatan baru yang terbuka. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang tetap ada. Kedamaian batin. Kedamaian yang telah menjadi pondasi, yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi penuntun di setiap langkah. Ketakutan masih ada. Tetapi ia tak lagi menjadi penguasa. Ia menjadi teman bicara, pendamping dalam perjalanan. Kita telah belajar untuk berdamai dengan ketakutan, untuk menerimanya sebagai bagian dari diri. Kita telah menemukan kekuatan bukan untuk menaklukkan ketakutan, melainkan untuk hidup berdampingan dengannya, dengan tenang dan bijaksana. Hari ini, kita melangkah dengan lebih percaya diri, dengan langkah yang lebih mantap. Kita telah belajar banyak hal, telah tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kita telah menemukan kedamaian, kekuatan, dan makna hidup yang sesungguhnya. Perjalanan masih panjang, namun kita telah siap untuk menghadapinya, dengan hati yang penuh syukur dan jiwa yang utuh. Masa depan masih menjadi misteri, tetapi kita melangkah maju dengan penuh keyakinan dan harapan. Karena kita tahu, di dalam diri kita, tersimpan kekuatan yang tak terbatas. Tahun-tahun berganti, menorehkan jejak waktu pada setiap lembaran kehidupan. Rambut memutih, keriput menghiasi wajah, namun kedamaian batin tetap terjaga, bahkan semakin dalam dan kokoh. Kenangan masa lalu, baik suka maupun duka, telah menjadi guru kehidupan yang bijaksana. Setiap pengalaman, setiap tantangan, setiap pelajaran telah membentuk karakter yang lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih bermakna. Kini, pandangan terhadap hidup telah berubah. Keberhasilan dan kegagalan tak lagi dilihat sebagai dua kutub yang berlawanan, melainkan sebagai dua sisi mata uang yang sama-sama berharga. Kegagalan menjadi guru yang paling berharga, mengajarkan pelajaran hidup yang tak akan pernah didapat dari keberhasilan semata. Keberhasilan menjadi buah manis dari kerja keras, kesabaran, dan keteguhan hati. Hubungan dengan diri sendiri semakin erat, semakin intim. Kita telah belajar untuk mencintai diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita telah belajar untuk memaafkan diri sendiri atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu. Ketakutan, sepanjang perjalanan hidup, telah menjadi teman yang tak terpisahkan. Ia hadir dalam berbagai wujud, berganti rupa seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Di masa muda, ketakutan itu mungkin berupa kegagalan meraih cita-cita, kehilangan seseorang yang dicintai, atau menghadapi ketidakpastian masa depan.
Ketakutan-ketakutan ini seringkali terasa besar, menakutkan, dan mampu melumpuhkan langkah. Namun, seiring berjalannya waktu, ketakutan itu mulai berubah bentuk. Ia tak lagi berupa bayangan-bayangan besar yang menghantui, melainkan berupa bisikan-bisikan kecil yang sesekali muncul di sela-sela pikiran. Ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan sakit, ketakutan akan kematian, muncul dan menghilang silih berganti, seperti ombak yang datang dan pergi ke pantai. Kita telah belajar untuk menerima kehadiran ketakutan, untuk tidak melawan atau menghindarinya. Kita telah menyadari bahwa ketakutan adalah bagian tak terpisahkan dari hidup, sebuah emosi manusia yang alami dan manusiawi. Mencoba untuk menghilangkan ketakutan sama halnya dengan mencoba untuk menghilangkan bagian penting dari diri sendiri. Alih-alih melawan, kita belajar untuk berdamai dengan ketakutan. Kita belajar untuk mendengarkan bisikan-bisikannya, untuk memahami apa yang ingin disampaikannya. Seringkali, ketakutan itu muncul bukan tanpa alasan. Ia menjadi sinyal peringatan, mengingatkan kita akan potensi bahaya atau risiko yang mungkin dihadapi. Dengan memahami ketakutan, kita dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghadapinya. Kita tidak perlu menaklukkan ketakutan, melainkan belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Kita belajar untuk membedakan antara ketakutan yang rasional dan ketakutan yang irasional. Kita belajar untuk mengelola ketakutan, untuk tidak membiarkannya menguasai pikiran dan tindakan. Ketakutan, pada akhirnya, menjadi guru kehidupan yang bijaksana. Ia mengajarkan kita tentang pentingnya kewaspadaan, kehati-hatian, dan persiapan. Ia mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen, untuk hidup di saat sekarang, dan untuk tidak menunda kebahagiaan. Ketakutan, yang dulunya terasa menakutkan dan melumpuhkan, kini telah menjadi teman yang setia, yang selalu mengingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan hidup, antara keberanian dan kewaspadaan, antara harapan dan realita. Ia menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup, yang telah membentuk karakter yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Dan di setiap langkah, kita melangkah dengan lebih percaya diri, karena kita telah belajar untuk hidup berdampingan dengan ketakutan, dengan tenang dan bijaksana. Ketakutan, sepanjang perjalanan hidup yang panjang ini, telah menjelma menjadi sebuah entitas yang kompleks dan multifaset. Ia bukan sekadar emosi sesaat yang datang dan pergi, melainkan sebuah pengalaman yang terus berevolusi, berubah bentuk seiring dengan perubahan konteks kehidupan. Di masa muda, ketakutan seringkali bersifat konkret dan spesifik. Ketakutan akan kegagalan ujian, ketakutan akan penolakan dari orang yang dicintai, ketakutan akan ketidakpastian masa depan yang membentang luas dan tak terpetakan. Ketakutan-ketakutan ini, walaupun terasa nyata dan mengancam, seringkali masih dapat diatasi dengan usaha dan strategi yang terukur. Namun, seiring bertambahnya usia dan pengalaman, ketakutan itu mulai bergeser, menjadi lebih abstrak dan mendalam. Ia tak lagi sekedar tentang hal-hal yang kasat mata, melainkan tentang hal-hal yang lebih esensial dan eksistensial. Ketakutan akan kehilangan orang-orang terkasih, ketakutan akan penyakit dan kematian, ketakutan akan kesepian dan penyesalan di akhir hayat. Ketakutan-ketakutan ini lebih sulit didefinisikan, lebih sulit diatasi, dan seringkali terasa lebih berat dan mencekam. Pergulatan dengan ketakutan ini telah menjadi proses pembelajaran yang panjang dan berliku. Awalnya kita mencoba untuk melawan, untuk menghindar, untuk menekan ketakutan itu agar tak muncul ke permukaan. Kita membangun tembok-tembok pertahanan, membangun strategi-strategi untuk menghindari konfrontasi dengan rasa takut. Namun, semakin kita mencoba untuk melawan, semakin kuat pula ketakutan itu mengakar di dalam jiwa. Kemudian, kita mulai menyadari bahwa melawan ketakutan bukanlah solusi yang tepat. Kita belajar untuk menerima kehadirannya, untuk mengakui eksistensinya sebagai bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Kita belajar untuk mendengarkan bisikan-bisikan ketakutan, untuk memahami apa yang ingin disampaikannya.
Kita menyadari bahwa ketakutan seringkali muncul sebagai mekanisme pertahanan diri, sebagai sinyal peringatan akan potensi bahaya atau ancaman yang mungkin dihadapi. Proses penerimaan ini bukanlah proses yang mudah. Ia membutuhkan keberanian, kesabaran, dan kesadaran diri yang mendalam. Kita belajar untuk membedakan antara ketakutan yang rasional dan ketakutan yang irasional. Kita belajar untuk mengelola ketakutan, untuk tidak membiarkannya mengendalikan pikiran dan tindakan. Kita belajar untuk mengubah perspektif, untuk melihat ketakutan bukan sebagai musuh yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai guru yang mengajarkan pelajaran berharga tentang hidup, kematian, dan makna eksistensi. Ketakutan, pada akhirnya, telah menjelma menjadi teman yang bijaksana. Ia telah mengajarkan kita tentang pentingnya menghargai setiap momen, tentang pentingnya hidup di saat sekarang, dan tentang pentingnya mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian masa depan. Ia telah membentuk karakter yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih utuh. Dan di setiap langkah perjalanan hidup ini, kita melangkah dengan lebih percaya diri, karena kita telah belajar untuk hidup berdampingan dengan ketakutan, dengan tenang, bijaksana, dan penuh penerimaan.